Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel Obrolan Santi, tempat dimana kita ngobrol-ngobrol tentang spiritual, law of attractions, meditasi, dan pengembangan diri. Kali ini saya mengajak kawan-kawan ngobrol tentang bagaimana membersihkan energi negatif yang ada di sekitar kita ya. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali hadir di channel saya, hai, salam kenal, saya Santi. Hari ini saya mau berbagi tips tentang bagaimana cara membersihkan energi negatif yang ada di sekitar kita dan mengapa sih sangat penting untuk membersihkan energi negatif ini. Dari kita semua mungkin udah tahu ya bahwa seluruh alam semesta ini memiliki energi, dan ini juga sudah dibuktikan oleh scientist di laboratorium bahwa kita yang ada benda di seluruh alam semesta ini memiliki energi. Dan saya juga yakin kalau kamu semua setuju dengan hal ini. Energi ini adalah benda yang kasat mata ya. Energi ini ada di benda-benda yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata ya. Kalau benda-benda di kasat mata ya seperti meja, bangku, pintu, buku, baju, kamera, televisi, air, plastik, besi, dan banyak lainnya itu juga memiliki energi. Sedangkan untuk yang tidak kasat mata itu seperti pikiran, ya perasaan kita, terus kemudian perasaan yang bahagia, senang, dan sebagainya yang terkadang berinteraksi dengan objek fisik di sekitar kita yang ada di dunia ini. Kalau kita ambil contoh, otak kita saat berpikir akan memancarkan gelombang-gelombang yang kemudian gelombang ini berinteraksi dengan benda di sekeliling kita dan menciptakan sebuah respon yang bereaksi juga pada dunia nyata kita. Pernah nggak kawan-kawan tiba-tiba berpikir tentang seseorang, ya kamu memikirkan seseorang sangat-sangat, lalu orang tersebut tiba-tiba menelpon kamu atau mentexting kamu. Ini merupakan bukti kekuatan gelombang pikiran kita yang berinteraksi dengan objek fisikal realita kita dan kemudian merespon gelombang tersebut. Ya, kalau bahasa kerennya kita sebut telepati. Tapi ini kita tidak menyelami lebih dalam mengenai telepati ini karena ada pengertian yang lebih dalam lagi mengenai hal ini. Ini saya hanya mengambil contoh singkat aja bahwa pikiran kita, perasaan kita itu memiliki energi. Yang saya mau sampaikan di sini adalah bentuk contoh di atas merupakan salah satu contoh bahwa kita bisa menciptakan realita kehidupan kita dari kekuatan gelombang otak kita atau pikiran kita atau perasaan kita. Seorang mentor, Jack Canfield, sering berbicara bahwa di dunia ini segala sesuatu hidup diciptakan oleh pikiran kita. Jadi maksudnya apa yang terjadi dalam hidup kita ini kita ciptakan oleh pikiran kita sendiri. Jadi mereka percaya bahwa kita adalah Tuhan untuk kehidupan kita sendiri. Jadi kalau kita mau merubah kehidupan kita, tentunya kita perlu untuk merubah pemikiran kita. Kehidupan yang ada di dunia ini dimulai dari berpikir. Dan pikiran inilah memiliki energi, refleksi dari pikiran kita, dan energi ini akan membentuk realita kita. Intinya di sini adalah kita sekali lagi ya membuat dan menciptakan kehidupan yang kita inginkan dengan pemikiran kita, dengan otak kita. Oleh karena itu sangat penting sekali ya kawan-kawan untuk menyadari dan lebih sadar dengan pemikiran kita. Dengan mempunyai pemikiran yang positif, tentunya akan menciptakan kehidupan yang positif dan optimis juga. Nah, sebaliknya nih, dengan mempunyai pemikiran yang negatif, jelas kita akan menciptakan kehidupan yang negatif dan toksik juga dalam kehidupan kita. Saya yakin penjelasan ini membuat kamu sekarang akan mulai berpikir untuk positif ya, belajar untuk berpikir positif. Karena pikiran positif akan memperkuat sel-sel dalam tubuh kita, sedangkan pemikiran negatif akan melemahkan sel-sel dalam tubuh kita. Seperti orang-orang misalnya punya penyakit kanker ya, punya penyakit kanker. Banyak ilmuwan meneliti mengatakan bahwa penyakit kanker ini disebabkan karena makanan kita, pola kehidupan kita sehari-hari, tapi yang paling penting banyak terpicu oleh pemikiran negatifnya kita. Contoh lain lagi, misalnya kita punya pemikiran tentang ketakutan ya. Pada saat kita takut, ya jantung kita akan berdetak dengan cepat. Kita akan berkeringat dingin, gemetaran, dan sebagainya.
Kemudian pada saat kita merasakan ketakutan tersebut, ya otomatis otot-otot tubuh kita menjadi menegang, membuat kita sulit tidur, dan pada saat kamu tidak bisa tidur, maka tekanan darah kamu akan naik. Lalu kalau tekanan darah naik, maka akan berakibat pada hal lainnya, ya misalnya gula darah juga ikut naik, nggak seimbang, dan sebagainya. Nah, inilah bukti yang membuat sel-sel tubuh kita melemah kalau kita mempunyai pemikiran yang negatif. Dalam kehidupan kita sering menemui permasalahan atau tantangan yang membuat kita mempunyai pemikiran negatif, dan ini merupakan hal yang alami, normal, dan bukan sebuah hal yang mesti kita jauhi atau hindari. Untuk menghadapi sebuah musuh, tentunya kita perlu mengenal lebih dalam lagi siapa musuh itu dan apa kekuatannya, apa kelemahannya, agar kita bisa mempunyai trik dan strategi untuk bisa menghadapi musuh tersebut. Kalau kita mengandaikan pikiran negatif adalah musuh, maka tentunya kita perlu mencari tahu terlebih dahulu apa kekuatannya dan apa kelemahannya. Dan percaya deh kawan-kawan, setiap pemikiran negatif masing-masing personal atau pribadi mempunyai kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Dengan mengenali pemikiran negatif kamu dan menyelami lebih dalam lagi kapan atau apa pemikiran negatif ini muncul, maka kita akan lebih aware, kita akan lebih sadar bagaimana cara untuk mengatasi atau menghadapi pemikiran negatif ini. Dan sebenarnya yang terjadi setiap menit, setiap detik, setiap sepersekian detik, otak kita terus-menerus mengirimkan gelombang, menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan dunia realita sekitar kita, dan menciptakan realita dalam kehidupan kita, baik itu pikiran negatif maupun pikiran positif kita. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pemikiran negatif otomatis, ya. Jadi mengirimkan gelombang secara otomatis tanpa kita sadari. Bagaimana pikiran itu bisa muncul, ya? Pikiran bisa ada dari hal-hal yang bisa kita lihat, kita dengar, kita rasakan, memorinya kita. Tapi bukan berarti kita melihat atau mendengar, merasakan, membuat semua itu menjadi hal kebenarannya kita. Misalnya contoh, ada orang mengatakan kepada kita tentang hal-hal yang buruk, ya, dan kita dengarkan. Tetapi hal-hal buruk itu belum tentu menjadi realita kita. Oleh karena itu sangat penting untuk kita menyadari pola pemikiran kita. Jangan memasukkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu menjadi sesuatu hal yang nyata dalam kehidupan kita. Kita harus kritis dalam menerima informasi-informasi yang kita konsumsi. Sama seperti video ini. Kalau misalnya kamu mengkonsumsi video-video berita di YouTube, ada baiknya kamu cross-check ulang, di-research lagi, kumpulkan semua informasi dan dari sumber lain. Setelah itu baru buat keputusan apakah kamu bisa menerima informasi tersebut atau tidak. Karena apa yang kamu konsumsi itu akan menjadi realita kamu kalau sampai kamu mempercayai hal tersebut dan meyakini dalam pemikiran kamu. Tanpa kita sadari, banyak yang kita konsumsi setiap hari membuat pemikiran negatif otomatis tersimpan atau terekam dalam otak bawah sadar kita. Seperti kalau misalnya kamu sering menonton video-video di YouTube yang memberikan informasi yang misalnya contoh hal sesuatu yang menakutkan, sesuatu hal yang tidak mensupport kamu, sesuatu hal yang tidak memberikan pengembangan jiwa, otomatis kamu akan lebih banyak merasakan ketakutan pada saat ingin melakukan sesuatu. Kamu akan lebih merasakan banyak ketakutan, ya, kekhawatiran dan sebagainya. Contoh lain lagi, misalnya kita sering menonton berita kekerasan, pemukulan, kecelakaan, pembunuhan, dan sebagainya. Ini akan membuat kita bereaksi dan berjaga-jaga serta bersiaga karena kita akan merasa bahwa kita takut untuk keluar rumah. Nah, ini adalah pengenalan sedikit tentang pemikirannya kita, ya. Nah, sekarang saya mau share bagaimana mengatasi pemikiran negatif yang otomatis, ya. Yang otomatis itu maksudnya tanpa kita sadari mengirimkan gelombang-gelombang kepada alam semesta dan membuat alam semesta tuh benda-benda sekitarnya bereaksi kepada kita dan menjadi realitanya kita. Oke, ya, bagaimana mengatasi pemikiran negatif yang otomatis? Yang pertama, ya, kita harus menyadari bahwa kitalah yang mengambil kendali dalam pemikiran kita. Kita punya kendali untuk pemikiran kita. Dengan menyadari hal ini dan mengklaim bahwa kita mengambil kendali dalam pemikiran kita, kita akan lebih sadar dengan hal-hal yang kita konsumsi dalam sehari-hari. Apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dan apa yang kita pikirkan. Dan setelah itu bisa kita tanya pada diri sendiri, ya, apakah hal-hal yang kita konsumsi itu dapat membuat kamu tenang atau malah membuat kamu khawatir? Dan apakah ini akan membawa kamu semakin dekat dengan tujuan kamu atau malah membawa kamu jauh dari tujuan kamu?
Apakah hal yang kamu lihat, kamu dengar, kamu baca, atau kamu konsumsi ini memotivasi kamu untuk maju, atau justru memblokir kamu dengan rasa takut dan keraguan pada diri sendiri? Jadi cara mengatasi pemikiran negatif yang pertama adalah dengan bertanya balik kepada pemikiran kita mengenai sesuatu hal atau sesuatu yang sedang kita pikirkan. Belajar untuk menjadi kritis dengan pemikirannya kita. Hal inilah yang disebut dengan kamu secara sadar menyadari isi pemikiran kamu. Oke, dan kemudian bagaimana cara mengatasi pemikiran negatif yang kedua adalah menuliskan semua atau seluruh pemikiran negatif yang ada, baik dari orang lain yang kamu dengar, dari berita yang kamu nonton, atau dari informasi artikel yang kamu baca, maupun dari hal-hal yang kita konsumsi setiap hari, atau dari keyakinan diri kita sendiri terhadap diri kita dari kecil. Setelah itu, siapkan sebuah celengan, dan setiap kali pemikiran negatif otomatis itu muncul, coba kamu masukkan uang Rp10.000 ke dalam celengan, atau kamu masukkan uang Rp5.000 atau Rp1.000, tergantung diri kamu sendiri, sebagai bentuk denda untuk diri kamu sendiri. Jadi setiap kali kamu memikirkan pemikiran yang buruk terhadap diri kamu atau memiliki pemikiran negatif, coba siapkan uang 1.000 atau 10.000 atau 5.000, masukkan dalam celengan sebagai bentuk denda pada diri sendiri. Pada saat memasukkan uang pada celengan tersebut, ucapkan dalam hati kamu atau ucapkan dalam diri kamu bahwa ini adalah denda karena berpikir negatif. Jadi kamu membayar denda atas pikiran negatif kamu. Saat hal ini berlangsung dari hari ke hari ke hari, ini menjadi sebuah kebiasaan. Dan karena itu kamu mendenda diri sendiri, ya, makanya kita biasanya kalau dikenain denda kan nggak suka. Nah, kita membuat pemikiran secara sadar bahwa kita nggak pingin lagi didenda. Seperti itu. Nah, karena pemikiran kita mulai bereaksi bahwa kita nggak suka denda, oleh karena itu perlahan-lahan pemikiran negatif akan berkurang dan berkurang. Oke, cara yang ketiga adalah saat pikiran negatif datang, lakukan pembicaraan dengan diri sendiri di depan cermin. Ya, berlatih berkomunikasi dengan diri kita sendiri di depan cermin. Andaikan bayangan dalam cermin kita itu adalah pikiran negatif dan kita adalah pikiran positif. Coba lakukan obrolan dan pembicaraan tanya jawab untuk menggali lagi sumber pemikiran negatif itu asalnya dari mana. Dan kemudian perlahan-perlahan dan mengganti pemikiran positif yang kamu pegang kendali terhadap pikiran kamu. Ambil contoh dari pengalaman saya ya. Saya biasa berbicara pada boneka kesayangan saya, mengandaikan dia adalah pemikiran negatif saya. Dan setelah menumpahkan semua pemikiran negatif, maka saya akan menghibur diri saya dengan mengatakan, nggak apa-apa, energi negatif, kamu ada untuk melindungi saya, dan saya hargai hal tersebut. Tetapi saya yakin kita bisa mengatasinya dengan baik bersama-sama. Saya butuh kamu untuk mensupport saya, dan saya akan memberitahu kamu bagaimana cara untuk mengatasi, dan kita akan bersama-sama mengatasi permasalahan ini. Jadi setiap saat saya punya pemikiran negatif, saya bicara pada boneka saya, kemudian setelah mengeluarkan seluruh pemikiran negatif saya, ketakutan saya akan peluk boneka dan saya akan mulai mengatakan hal tersebut kepada dia. Berterima kasih karena pemikiran negatif itu muncul untuk melindungi kita. Oke, dan yang terakhir ya, untuk bagaimana cara mengatasi pemikiran negatif yang otomatis adalah dengan afirmasi yang positif. Seperti yang kawan-kawan tahu, alam bawah sadar itu bekerja atau merekam sesuatu di dalam alam bawah sadar itu dengan record yang berulang-ulang, dengan sesuatu hal yang berulang-ulang. Karena alam bawah sadar kita mengatur segala sesuatu yang berulang-ulang. Misalnya contoh tarikan nafas kita, kedipan mata kita, itu semualah berulang-ulang. Gerak darahnya kita, detak jantung kita, itu semua adalah hal yang berulang-ulang. Untuk merekam segala sesuatu yang sudah tersimpan secara otomatis di dalam alam bawah sadar kita, kita perlu melakukan sesuatu yang berulang-ulang juga. Makanya banyak kawan-kawan mungkin menemukan di YouTube video-video mengatakan kalau mau melakukan afirmasi, lakukan selama 30 hari atau 21 hari atau yang berulang-ulang sebelum tidur ya, something like that ya. Itu untuk merekam ulang lagi pemikiran alam bawah sadar kita, karena kita nggak tahu di dalam alam bawah sadar kita itu tersimpan pemikiran negatif apa. Oke, nah dengan membuat positif afirmasi-afirmasi yang positif, itu akan membantu kita untuk merubah cara kita berpikir, cara kita bereaksi terhadap sesuatu hal yang negatif, dan kemudian akan menarik hasil yang kita inginkan.
Semua ini bisa terjadi dengan kesadaran tentang pikiran kita dan niat kita. Oke, nah segini aja untuk kawan-kawan sharing tentang bagaimana cara untuk mengatasi pemikiran negatif. Ya, ini saya dapatkan dari seorang mentor yang cukup saya kagumi, Jack Canfield, dan cara ini sudah saya praktekkan sendiri dan saya mendapatkan manfaatnya. Saya bisa merubah pola pemikiran saya yang tadinya seseorang yang toksik, seseorang yang sangat pencemburu, sangat iri, sangat tidak tenang atau insecure, menjadi seseorang yang lebih positif pemikirannya, lebih tenang, dan kemudian menghadapi segala sesuatu itu tanpa rasa takut. Oke, kalau misalnya kamu mendapatkan manfaat dari video saya ini, saya mau kamu klik share, like, dan juga subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar kamu bisa mendapatkan pemberitahuan dari video terbaru saya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mengklik ke video ini. Apabila kamu tertarik dengan dunia pertarotan, saya ada channel pertama yang saya share tentang tarot. Di sana ada latihan pick a card reading ya, untuk melatih intuisi kamu juga. Kalau kamu tertarik boleh silakan klik, saya ada taruh linknya di bawah. Dan akhirnya saya ucapkan untuk kawan-kawan ya, semoga kamu memiliki hari yang indah, hidup yang menakjubkan, dan kita ketemu lagi di video lainnya. Bye guys.